Halo Sobat NTI, kembali lagi di NTI Nursing Talk Inspiration. Nah, di episode 19 ini akan ditemani oleh saya, Helpi Pepiosa, Prodi Keperawatan S1 tingkat 3. Nah, pada episode 19 ini kita akan membahas tentang penyakit yang berbahaya. Teman-teman tidak salah dengar, penyakit yang berbahaya. Apa sih yang berbahaya itu? Nah, tentu saja penyakit gagal ginjal kronis. Nah, kali ini kita akan membahas tuntas tentang penyakit gagal ginjal kronis. Tentu saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh kedua narasumber kita yang kece-kece ini. Nah, halo kakak-kakak, apa kabar? Baik. Oke, boleh perkenalkan dari kakak yang sebelah kanan saya, boleh perkenalkan dirinya? Oke, halo guys. Perkenalkan, nama saya Irene Melkuna dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3. Oke, kakak yang di sebelah kiri saya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novlin dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan tingkat 3. Oke, jadi Kak Irene dan Kak Novlin akan memberikan info tentang gagal ginjal kronis kepada kita semua. Jadi teman-teman NTI jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai habis. Nah, kita akan membahas tentang gagal ginjal kronis. Yang pertama, kita harus tahu dulu dong, apa sih gagal ginjal kronis ini? Kak Irene, boleh jelaskan apa itu gagal ginjal kronis? Oke, jadi sebenarnya kita harus tahu dulu bahwa gagal ginjal itu bukan cuma gagal ginjal kronis. Jadi ada dua gagal ginjal, yaitu gagal ginjal kronis dan gagal ginjal akut. Nah, kalau gagal ginjal kronis itu, dia itu sudah rusak ginjalnya itu dari strukturnya maupun fungsinya di atas 3 bulan. Tapi kalau gagal ginjal akut, itu berarti dia udah rusak di bawah 3 bulan atau sakitnya udah di bawah 3 bulan. Jadi kalau gagal ginjal kronis sudah di atas 3 bulan. Oke, jadi Sobat NTI udah tahu ya apa gagal ginjal kronis itu. Jadi yang kronis itu penyakitnya itu udah 3 bulan. Oke, nah sekarang kita masuk ke penyebab gagal ginjal kronis ini. Kak Novlin, bisa jelaskan apa aja penyebab dari gagal ginjal kronis ini? Penyebab gagal ginjal kronis ini tuh ada banyak ya. Yang terbanyak itu dikarenakan karena diabetes mellitus atau kencing manis dan juga hipertensi atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Nah, untuk penyebab lainnya itu dikarenakan karena mengalami infeksi ginjal secara berulang, kemudian penyakit autoimun, lalu pembesaran prostat, lalu mengonsumsi obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS dalam jangka waktu yang lama dan juga tanpa pengawasan, kemudian sumbatan pada saluran urin karena batu di saluran kemih, dan juga karena pembesaran kelenjar prostat atau penyakit keganasan seperti kanker rahim. Nah, untuk kondisi lainnya itu yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal kronis itu bisa karena kegemukan, penyakit jantung, dan juga penyakit hati kronis. Oke, jadi itulah penyebab dari gagal ginjal kronis ini. Nah, gagal ginjal kronis ini ternyata mempunyai fakta menarik. Kak Irene, boleh jelasin nggak fakta menariknya apa sih? Jadi fakta menarik tentang gagal ginjal kronis. Jadi prevalensi atau banyaknya orang yang terkena gagal ginjal kronik itu ternyata lebih banyak laki-laki ya, 0,3% lebih banyak daripada perempuan. Nah, perempuan itu cuma 0,2%. Jadi hati-hati ya laki-laki di rumah, jaga kesehatannya. Terus fakta menariknya untuk global ya, ini secara global, bukan cuma di Indonesia saja, bahwa gagal ginjal kronik ini dia berada pada urutan ke-27 yang membunuh manusia. Nah, tahun 2010 dia naik menjadi urutan ke-18 yang sangat berbahaya dan dapat membunuh manusia. Oke, jadi itulah fakta menarik mengenai gagal ginjal kronis. Nah, sekarang kita masuk ke gejala dari gagal ginjal kronis ini. Kak Irene, gejala dari gagal ginjal kronis ini apa saja? Oke, jadi sebenarnya ada beberapa pasien atau penderita yang sebenarnya awalnya tidak merasakan adanya gejala. Nah, biasanya udah ketahuan kalau dia gagal ginjal kronik itu saat datang ke rumah sakit dan dilakukan pengecekan lab. Tapi ada beberapa tanda dan gejala yang bisa kita lihat, yaitu mual, muntah, sakit kepala, pusing, terus mudah lelah, sesak nafas, Terus dia juga bisa terjadi penurunan kesadaran, frekuensi berkemih atau buang air kecilnya juga berubah.
dan dia itu bisa juga terjadinya kejang-kejang seperti itu. Oke, jadi itulah gejala dari gagal ginjal kronis ini. Nah, kalau sudah mengalami gejala ini, kita pasti bakal melakukan pemeriksaan. Nah, kira-kira pemeriksaan apa saja yang bisa kita lakukan, Kak Novlin? Oke, untuk pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi apakah mengalami penyakit gagal ginjal kronis atau tidak, yang pertama itu pemeriksaan pada kadar hemoglobin atau Hb, kemudian pemeriksaan kadar ureum, lalu kreatinin, lalu melakukan pemeriksaan USG pada ginjal, terus melakukan perhitungan laju filtrasi glomerulus, dan juga yang terakhir pemeriksaan urin atau air seni untuk mendeteksi apakah ada kandungan protein atau tidak di dalam urin. Dan juga dengan melakukan pemeriksaan penunjang yang sudah dijelaskan tadi, itu membantu seseorang untuk mendapatkan penanganan sesegera mungkin saat mengalami penyakit gagal ginjal kronis, dan juga mencegah atau memperlambat terjadinya komplikasi. Oke, jadi itulah pemeriksaan yang bisa kita lakukan kalau kita ingin memeriksa gagal ginjal kronis ini. Nah, kalau misalkan kita terkena penyakit gagal ginjal kronis ini, apa aja sih yang bisa kita lakukan, Kak Iren? Oke. Jadi kalau kita udah terkena penyakit gagal ginjal kronis, kita harus mengatasinya secara menyeluruh, nggak bisa cuma satu. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah memodifikasi style hidup kita. Jadi gaya hidup kita itu diperbaiki. Yang kedua itu kita harus mengatasi penyakit yang menyertai kenapa terjadi gagal ginjal kronis. Misalnya kalau dia DM, berikanlah obat diabetesnya. Terus perhatikan apakah DM-nya itu akan semakin parah atau bagaimana. Yang kedua itu perhatikan hipertensi, karena hipertensi juga bisa mengakibatkan gagal ginjal kronis. Nah, yang ketiga biasanya terjadi pada gagal ginjal kronis adalah mengganti fungsi dari ginjal. Gimana sih mengganti fungsi dari ginjal itu? Nah, yang pertama itu dengan cara hemodialisis. Nah, hemodialisis itu ada dua cara, yang menggunakan mesin dan juga menggunakan membran peritoneum dari pasien. Nah, pada tahun 2019 kemarin pada saat pandemi, banyak yang memilih menggunakan CAPD atau menggunakan hemodialisis secara peritoneum ini karena lebih mudah, bisa dilakukan di rumah dan bisa dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Selanjutnya yang bisa kita lakukan dan paling banyak ya untuk semua tentang kasus gagal ginjal kronik ini adalah mengganti ginjalnya atau transplantasi ginjal. Tapi ini agak sulit karena waktunya itu nggak semuanya bisa dapat. Jadi ada antrian untuk mendapatkan donor ginjal, dan juga nggak semua donor ginjal yang didapatkan cocok dengan pasien penderita gagal ginjal ini. Jadi memang agak sulit untuk mendapatkan transplantasi ginjal. Oke, jelas banget ya Sobat NTI. Nah, sekarang kita masuk ke gimana sih cara meningkatkan kualitas hidup seseorang yang sudah terkena penyakit gagal ginjal kronis ini. Kak Novlin, bisa dijelaskan? Oke, untuk cara meningkatkan kualitas hidupnya, kan pasti pasien gagal ginjal kronis ini pas waktu datang pasti dia menyampaikan gejala-gejalanya seperti dia sesak nafas, atau mungkin kita lihat kaki atau tangannya terjadi pembengkakan. Nah, dengan timbulnya gejala-gejala tersebut itu akan mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Nah, kemudian karena itu mengganggu aktivitas sehari-hari mereka, maka akan dilakukannya terapi hemodialisa atau cuci darah. Nah, hemodialisa ini dilakukan selama 4-5 jam dalam 1 minggu itu 2 kali. Lalu dengan hemodialisa ini diberikan kepada orang yang menderita penyakit ginjal gagal kronik ini, diharapkan itu dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, terus memperpanjang usia hidup mereka, dan juga menurunkan beban biaya perawatan mereka. Cara untuk meningkatkan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronis ini, yang menjalani hemodialisa ini juga harus dipastikan dosis hemodialisanya tepat. Nah, dosis hemodialisa dapat terlihat kalau itu dosisnya tepat dengan cara kita melihat pencapaian berat badan kering pasien, lalu juga dengan
si pasien ini tidak mengalami yang namanya sindrom uremicum. Lalu juga pasien diharapkan tetap melakukan aktivitas fisik mereka, karena dengan melakukan aktivitas fisik ini mereka akan mendapatkan energi ekstra untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dan aktivitas fisik ini dilakukan selama 30 menit setiap hari atau 3 kali seminggu. Dan juga selain melakukan aktivitas juga mereka harus dapat manajemen emosi mereka dengan mengikuti kegiatan ibadah dan juga berkomunikasi dengan teman atau keluarga. Oke, penjelasannya sangat panjang ya teman-teman. Nah, dan tidak kalah penting juga dukungan dari keluarga juga dibutuhkan bagi pengidap penyakit gagal ginjal kronis ini. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang penting ataupun yang sering tanya-tanya sama orang-orang nih. Apa sih itu pencegahannya? Nah, Kak Iren, kira-kira pencegahan dari gagal ginjal kronis ini apa? Jadi sebenarnya untuk kita pencegahan untuk gagal ginjal kronik ini mudah ya teman-teman. Dengan cara kita ingat saja satu kata, yaitu cerdik. Jadi ingat saja kata cerdik. C itu cek kesehatan kita secara berkala. Biasanya setahun sekali. Jangan takut untuk ke rumah sakit karena saya takut bahwa nanti ketahuan saya sakit. Justru kalau misalnya ketahuan lebih awal, penanganannya akan lebih cepat. Yang kedua itu enyahkan. Enyahkan apa? Enyahkan asap rokok. Baik perokok aktif maupun perokok pasif, dua-duanya berkemungkinan mengalami kerusakan daripada paru-paru maupun jantung. Jadi kalau misalnya dua organ ini udah rusak, itu akan memperparah atau memperberat kerja dari ginjal kita sehingga kemungkinan dari gagal ginjal kronik ini dapat terjadi. Yang ketiga itu R, yaitu rajin. Rajin apa? Rajin olahraga ya. Jadi dalam seminggu kita bisa olahraga 90 menit ya dalam seminggu. Tapi misalnya dalam sehari kita bisa olahraga 15 menit. Nah yang ketiga itu, selanjutnya itu D. D itu apa? Diet. Diet yang seimbang antara nutrisi kita. Jadi tadi kalau misalnya kita perhatikan, salah satu penyebab dari gagal ginjal kronik itu berat badan yang berlebih atau tidak ideal. Nah dengan diet yang seimbang, kita dapat mempertahankan berat badan kita tetap ideal sehingga menghindari gagal ginjal kronik. Terus yang selanjutnya adalah I. I itu adalah istirahat. Istirahat itu harus cukup. Untuk orang dewasa, istirahat yang paling bagus itu 6-8 jam. Bukan cuma jamnya saja yang kita perhatikan, tapi kualitas tidur kita. Selama 6 atau 8 jam itu kita harus benar-benar tidur secara pulas. Jadi itu baru bisa diartikan kualitas tidur yang baik. Yang terakhir adalah K. K itu adalah kelola stres. Jadi seorang, kita manusia yang mau sakit, tidak sakit, kita harus mampu mengelola stres kita sehingga tidak membebani tubuh kita dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi organ tubuh kita juga tetap sehat karena stres kita dapat kita kendalikan. Oke, jadi Sobat NTI ingat ya, pencegahan dari gagal ginjal kronis ini apa? Cerdik. Dimana cerdik itu ada jangan merokok, terus diet yang seimbang, dan juga kualitas tidur kita harus dijaga. Nah, sekarang kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Nah, mitos atau fakta yang pertama. Konsumsi obat darah tinggi atau obat kencing manis dalam jangka waktu yang lama justru dapat menyebabkan gagal ginjal kronik. Kanofli. Sebenarnya itu mitos ya, karena faktanya kalau semakin tidak terkendalinya gula darah ataupun tekanan darah, maka itu akan semakin mempercepat progresivitas dari kedua penyakit tersebut, sehingga akan terjadinya komplikasi, dan komplikasi itu adalah gagal ginjal. Oke, berarti mitos ya teman-teman. Nah, mitos atau fakta yang kedua. Sakit pinggang berarti sakit gagal ginjal kronis. Sakit pinggang berarti gagal ginjal kronis. Mitos. Jadi faktanya adalah nggak semua gagal ginjal kronis tandanya adalah sakit pinggang ya. Bisa juga karena sakit otot, sakit tulang belakang, bisa juga karena syarafnya bermasalah. Dan juga kalau misalnya kita temukan banyak perempuan saat datang bulan atau menstruasi dia juga mengalami sakit pinggang. Jadi kalau misalnya perempuan sakit pinggang karena menstruasi bukan gagal ginjal dong. Jadi nggak benar ya, itu mitos. Oke, jadi jawabannya adalah mitos teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga.
mitos atau fakta penyakit ginjal perlu cuci darah? Jawabannya adalah mitos. Kenapa? Karena tidak semua penyakit ginjal itu perlu melakukan cuci darah. Karena kan penyakit ginjal itu kan ada tingkatannya. Nah, yang perlu cuci darah itu adalah yang telah mengalami grade 5, yaitu gagal ginjal kronis. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat. Mitos atau fakta penyakit gagal ginjal hanya menyerang orang tua? Mitos. Jadi faktanya adalah penyakit gagal ginjal kronis ini nggak hanya menyerang orang tua. Walaupun memang sering dikaitkan dengan usia, tapi penyakit gagal ginjal kronis ini bukan hanya menyerang orang tua. Jadi waktu saya praktek kemarin, ya itu banyak orang yang hemodialisa tapi usianya baru awal dewasa. Ada yang 18 tahun, ada yang juga baru 20 tahun. Jadi penyakit ini nggak memandang usia. Oke guys, iya di saat kita kemarin praktek itu emang ada anak muda yang udah cuci darah ya. Karena satu, ada yang karena alkohol, ada yang karena kualitas tidur juga, dan juga ada yang karena mie. Nah jadi teman-teman mesti lebih waspada ya. Dan kita sekarang masuk ke yang kelima. Mitos atau fakta penyakit ginjal kronis bisa disembuhkan? Jawabannya adalah mitos. Kenapa? Karena penyakit ginjal itu udah banyak yang mengalami sampai stadium kronis, dan itu tidak ada obatnya sehingga tidak dapat disembuhkan. Dan juga salah satu cara untuk meminimalisirnya dengan cara cuci darah. Cuci darahnya ini dilakukan selama seumur hidup atau dilakukannya dengan transplantasi ginjal. Nah, tapi transplantasi ginjal ini tidak semuanya berjalan dengan lancar, dan juga belum tentu ginjal dari si pendonor itu cocok dengan si pasien yang membutuhkan. Oke, jadi itulah mitos atau fakta yang terakhir. Jadi Sobat NTI, tadi kita sudah mendengarkan begitu banyak penjelasan tentang gagal ginjal kronis. Kita sudah tahu apa itu gagal ginjal kronis, kita sudah tahu fakta-faktanya, tahu tanda dan gejalanya, tahu pencegahannya juga, bahkan kita tahu mitos atau faktanya. Oke, jadi di sini Sobat NTI yang sudah nonton, jangan sampai kita terkena gagal ginjal kronis ini ya. Kalaupun kita sudah terkena, jangan lupa selalu periksa ke pelayanan kesehatan ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung episode 19. Gagal ginjal kronis, cerdik kuncinya. Oke, terima kasih kakak narasumber yang Kak Airen dan Kak Novlin. Terima kasih banyak untuk informasi yang sudah diberikan. Jadi tunggu kedatangannya di NTI berikutnya. Nah, untuk penonton setia NTI, jangan lupa di-share ya videonya ke orang yang kalian sayang agar mereka juga tidak kehilangan tidak kekurangan informasi atau mendapat informasi yang bagus juga dari Nursing Talk Inspiration ini. Nah, sekarang kami sudah saatnya untuk undur diri. Saya sebagai host Helpy dan Saya Iren. Saya Novlin. keep healthy, Keep happy. Keep safety. bye bye.